Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian Sobat Humanis? Mudah-mudahan kabar kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, sehat dan sehat selalu. Kita berdoa sama-sama ya nak ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Oke, baiklah anak-anak sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya sudah meluangkan waktu untuk menyimak video kali ini, video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, kemudian juga apa yang kita bahas bersama, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, Bapak ingatkan lagi untuk melakukan absensi di learning, kemudian juga melaksanakan sholat duha dan juga tadarus, jangan sampai ketinggalan ya, karena ini pahalanya lebih besar ya, karena bulan puasa. Dan kita doa juga ya sama-sama, mudah-mudahan puasa kita selalu lancar dan sampai nanti di hari Idul Fitri. Jangan lupa juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan puasa ini ya nak ya. Oke, baiklah anak-anak, langsung aja sebelum kita mulai semua pembelajaran ini, mudah-mudahan pembelajaran kita dengan mudah berkenan. Mari sama-sama kita mengawalinya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pembahasan kita masih yang sama dengan minggu lalu ya, terkait dengan integrasi dan reintegrasi sosial. Nanti di dalamnya juga kita membahas tentang disintegrasi. Apa sih itu disintegrasi gitu ya. Lawan ada dari integrasi, lawannya ada disintegrasi ya. Kemudian juga kemarin kita udah bahas tentang sebagian besar integrasi, faktor pendorongnya gitu ya. Kemudian juga dari sifat-sifat integrasi sosial ini gitu ya. Kemudian juga interaksi yang mendukung adanya integrasi sosial ini ya nak ya. Kemarin kita udah bahas yang ini. Ya, faktor pendorong integrasi sosial gitu ya, kita bahas mengenai toleransi, kesempatan bersama. Kemudian juga kemarin kita udah bahas juga terkait dengan proses integrasi sosial, ada akulturasi, asimilasi, dan juga akomodasi ya. Mohon itu ingat-ingat lagi nah ya, jangan sampai lewat. Ini kemarin masih ada yang bingung terkait dengan perkawinan campuran atau amalgamasi. Jadi amalgamasi itu adalah pernikahan yang berbeda asal usul sukunya gitu ya, asal usul suku bangsanya, baik dalam skala nasional gitu ya, misalnya suku Batak dengan suku Sunda gitu, atau misalnya dengan suku Papua dengan suku Bajo, Makassar gitu ya. Nah itu ya namanya perkawinan campuran, maka anaknya akan semakin memudahkan perwakilan antara percampuran budaya Batak misalnya dengan budaya Sunda. Jadi terjadi integrasi budaya di situ. Kemudian juga bisa juga perkawinan campuran ini terjadi pada suku bangsa dari luar Indonesia, misalnya Indonesia dengan Australia, dengan Amerika, atau dengan Asia gitu, misalnya Jepang dan lain sebagainya. Ya itu ya. Lanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait integrasi, disintegrasi, dan juga reintegrasi tersebut ya. Masuk kita ke definisi integrasi dulu ya nak ya. Integrasi sosial diartikan sebagai, dalam kamus sosiologi, jadi integrasi itu sangat umum ya nak ya, sangat banyak pengelompokannya. Tapi di sini dalam sosiologi kita dibedakan menjadi 4 integrasi. Ya, di antaranya ada integrasi sosial, kemudian juga ada integrasi bangsa, ada integrasi nasional, dan juga integrasi budaya. Nah, yang paling sering kita dengar adalah integrasi sosial ini ya nak ya. Integrasi sosial apa sih? Yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga bentuk suatu masyarakat. Nah, ini secara umum ya nak ya, baik dalam segi pekerjaan, kemudian suku, agama, ras, kemudian juga gender, walaupun berbeda tapi kita bisa saling bekerja sama menyatu, namanya integrasi sosial. Selanjutnya ada integrasi bangsa. Integrasi bangsa diartikan sebagai kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakteristik. Bangsa terbentuk karena adanya rasa ingin bersatu, seperti munculnya integrasi bangsa. Dalam kamus sosiologi, integrasi bangsa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam suatu wilayah, pembentukan suatu identitas nasional. Ya, jadi ini skala nasional. Ya, dari bangsa atau suku-suku yang berbeda ya dalam satu tempat yang sama, misalnya ya integrasi antara suku Jawa, suku Sunda itu secara
lokal ya nak ya, atau secara luasnya misalnya di Jakarta gitu ya, ada perkampungan apa, komplek apa, tapi berbeda-beda latar belakang suku bangsanya, dia bisa bersatu. Nah itu wujud dari integrasi bangsa. Atau secara lebih luas lagi, misalnya interaksi dengan bangsa-bangsa dari luar Indonesia, bangsa Eropa, bangsa Asia gitu ya, dia bisa menyatu. Nah itu integrasi bangsa tadi juga berkaitan dengan integrasi nasional ya. Nah, integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Ya, jadi dalam perbedaan suku bangsa tadi menyatu dalam suatu wilayah negara namanya integrasi nasional. Nah, itu cakupannya lebih luas nasional. Ya. Kemudian ini belum diganti. Integrasi budaya, nah ya. Ini maksudnya budaya. Nah, ini yang namanya integrasi budaya. Setiap negara memiliki budaya masing-masing. Budaya tersebut menjadi ciri khas dari suatu bangsa, seperti bangsa kita. Integrasi budaya merupakan perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Nah ini ya, dari berbagai latar belakang kebudayaan, kemudian menyatu dalam satu wilayah, satu tempat, saling berkaitan. Biasanya ini dari kebiasaan atau kesenian ya nak ya. Misalnya seperti di Jogja sekarang nggak cuma budaya Jawa aja, banyak juga budaya-budaya dari luar bercampur gitu ya, saling terintegrasi. Nah, unsur-unsur kebudayaan itu diantaranya ada kesenian, kemudian bahasa, kemudian juga sistem kepercayaan, ya mata pencarian dan sebagainya. Jadi unsur-unsur tersebut saling menyatu dan saling terintegrasi. Itu ya nak ya. Itu namanya integrasi budaya. Ya. Contoh gampangnya ya sederhana aja ya. Misalnya kayak ada pegelaran budaya yang memadukan antara budaya A dan budaya B gitu ya. Itu banyak tuh biasanya di Galeri Nasional tuh di Jakarta dekat Monas tuh, Gambir itu sering ada. Selanjutnya ada disintegrasi sosial. Ada integrasi, ternyata ada disintegrasi juga. Nah disintegrasi ini awalnya karena ada perubahan. Nah, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Nah ini dari perubahan itu masyarakat nggak bisa mengelak ya nak ya. Perubahan itu pasti sifatnya dalam masyarakat. Karena masyarakat juga sifatnya dinamis, pasti berubah. Nah, namun dari perubahan ini ternyata dampaknya itu di antara mereka banyak yang tidak bisa menyesuaikan sehingga terpecah, disintegrasi gitu ya. Kalau diintegrasi kan menyatu, kalau disintegrasi terpecah. Ya, tadinya masyarakat yang padahal dia udah homogen gitu ya, dalam satu suku, agama, kemudian kebudayaan yang sama, tapi karena adanya perubahan dia bisa aja terpecah. Contoh sederhananya misalnya seperti ada baduy luar dan juga baduy dalam gitu. Itu kan homogen tapi dia bisa terpecah, apalagi masyarakat yang kompleks misalnya di kehidupan perkotaan atau masyarakat modern Jakarta gitu ya, metropolitan, itu sangat mudah sekali terjadi namanya disintegrasi ya. Kayak itu karena perubahan. Tapi di antara mereka ada juga walaupun perubahan begitu cepat gitu ya, begitu besar, begitu masif, tapi tetap masyarakat bisa bertahan, bisa terintegrasi dengan baik. Misalnya contohnya seperti Bali ya nak ya. Bali itu perubahannya sangat pesat, terus dia juga sangat kompleks kebudayaannya, tapi di dalam masyarakat tersebut kebudayaan Bali dia masih kuat dan masih kokoh untuk mempertahankan tradisi dan budayaannya, dan dia masih sangat terintegrasi. Nah itu ya contoh sederhananya seperti perayaan Galungan atau misalnya Nyepi, itu sangat respect semuanya, bisa toleransi agamanya sangat terlihat sekali. Nah ini juga ada ilustrasi gambar ya, petani gitu ya, mainan laptop. Coba petani yang melek internet merupakan satu bentuk perubahan sosial yang menguntungkan masyarakat. Nah ini ya nak ya, satu sisi memang menguntungkan perubahan tersebut ya dari sisi penjualan, tapi satu sisi kehadiran gadget, kehadiran komputer ini malah menguntungkan tradisi misalnya kayak
ya solidaritas, panen raya gitu ya, gotong royong itu ya bisa dibilang dengan adanya teknologi bisa saja itu mengancam solidaritas tersebut kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, selanjutnya masuk ke perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Nah, tadi kita udah bahas integrasi, kemudian juga disintegrasi berpecah. Nah, ini ada istilah perdamaian atau kohesi sosial. Perdamaian, konflik dan perdamaian adalah dua hal yang saling berkaitan, sangat berkaitan ya. Nah, ya. Ketika terjadi suatu konflik, maka akan ada upaya untuk menciptakan perdamaian. Perdamaian memiliki pengertian yang sangat beragam ya, nah, ya. Baik perdamaian dari perdamaian bangsa, perdamaian agama, perdamaian budaya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada integrasi atau kohesi sosial. Nah, secara drastis integrasi sosial berarti suatu kesatuan di dalam kehidupan bersama baik dalam masyarakat yang berskala makro maupun mikro. Ya, ini kohesi itu sama kayak apa ya? Sepakat, sepaham gitu ya. Kendati di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda ya. Nah, kehidupan bersama ini dalam masyarakat yang secara makro nih kayak nasional gitu ya, atau mikro pedesaan, perkotaan gitu ya. Itu namanya integrasi atau kohesi sosial. Nah, salah satu faktornya ini nih faktor historis yang membuat Indonesia itu bersatu integrasinya gitu ya, terintegrasi gitu ya. Gambar menunjukkan pasukan Belanda di Indonesia pada masa lalu yang pernah dijajah oleh bangsa lain, bangsa Eropa gitu ya. Seperti penjajahan Belanda terhadap Indonesia dapat menjadi unsur terwujudnya integrasi sosial ya. Bisa dibilang ini adalah merupakan faktor eksternal. Jadi karena kedatangan bangsa asing dijajah lagi gitu ya, diambil sumber dayanya, maka itu menguatkan soliditas masyarakat ya. Waktu itu kan pernah ada ini ya, nah ya, apa Sumpah Pemuda gitu ya, berbeda-beda suku gitu ya, apa dari pemuda yang Ambon, yang Makassar gitu ya, yang Batavia, semuanya ngumpul jadi satu untuk ya Sumpah Pemuda bertanah air satu, untuk bersatulah melakukan perlawanan terhadap penjajah. Itu ya salah satu contohnya. Kemudian pada tahap selanjutnya dari integrasi ini atau kohesi sosial ada namanya tahap pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Pemulihan, recovery. Nah, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Jadi setiap ada konflik harus di recovery. Konflik kecil, kalau masih konflik kecil itu masih tidak recovery. Nah, siapakah mereka yang recovery? Khususnya adalah masyarakat yang berkonflik. Harus ada mediasinya, misalnya seperti pihak kepolisian atau TNI gitu ya, atau misalnya sosiolog, peneliti dan lain sebagainya, budayawan itu juga bisa. Kemudian selanjutnya ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah apa ya? Rekonsiliasi itu adalah perundingan ya, mengkonsiliasi lagi, melakukan perundingan kembali ya. Ketika udah berkonflik melakukan perundingan kembali itu namanya rekonsiliasi. Pada pasal 37 undang-undang yang sama ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau peranata adat atau peranata sosial yang satu tugas penyelesaian konflik. Nah, ini rekonsiliasi ini adalah perundingan tapi dengan mengaitkan adanya institusi tadi yang Bapak bilang ya, kepolisian, TNI gitu ya, atau misalnya dari petugas adat gitu ya, dan juga misalnya dari ahli satuan tugas penyelesaian konflik ya, ahli sosiolog, ahli antropolog gitu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rehabilitasi, rehab. Jadi setiap konflik itu kan pasti mengakibatkan trauma ya, nah ya, maka harus ada proses rehabilitasi sama dari pemulihan terus direhab juga ya, ada tahap rehab. Rehabilitasi dituju pada daerah pasca konflik dan di daerah yang terkena dampak konflik ya, misalnya kayak Ambon, Aceh, itu pasti ada tahap rehabilitasi yang lumayan panjang ya, karena trauma, kemudian juga kerusakan korban jiwa itu juga terutama traumatik ya, nak ya, trauma jangka panjang itu harus segera direhabilitasi. Nah, ini butuh bantuan siapa aja, nggak cuma dari sosiolog, peneliti atau kepolisian aja, tapi juga harus ada
psikolog, kemudian juga ahli kriminolog gitu ya, dan juga relawan-relawan tentunya pendidikan gitu supaya anak-anak tak trauma. Nah ini pada tahap terakhir yaitu rekonstruksi ya memang daerah yang memang udah konflik hancur lebur gitu ya mereka harus menata ulang kembali gara-gara konflik kan apalagi konfliknya dalam skala yang besar ya nak ya, korban jiwa terus juga wilayahnya yang hancur gitu ya, maka harus ada namanya rekonstruksi itu adalah membangun kembali ya, membangun kembali apanya ya, membangun kembali wilayahnya, masyarakatnya, nilai norma yang baru. Nah itu udah tahapan yang besar kalau rekonstruksi itu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial Pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Ya. Kemudian dari transformasi sosial merupakan transformasi sosial itu adalah perpindahan ya, nah, ya karena ada konflik kan pasti ada guncangan gitu ya, nah ya ada masa transisi. Inilah yang disebut namanya transformasi sosial, perubahan yang berkenaan dengan masyarakat. Kemudian selanjutnya, nah ini kata kuncinya ada reintegrasi sosial. Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan suatu proses penyesuaian kembali. Integrasi itu juga penyesuaian terhadap unsur-unsur yang berbeda sehingga terjadi kesatuan. Nah ini disatukan kembali, direintegrasi lagi ya, ada kata-kata penyesuaian kembali. Caranya gimana ya, tadi ada transformasi, kemudian ada konsiliasi, ada rekonsiliasi gitu ya, caranya seperti itu, dari unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh kembali. Caranya tadi yang udah disebutin ya nak ya, ada pemulihan, rekonsiliasi, rehab, rekonstruksi, maka terbentuk namanya akhirnya nanti akan terbentuk namanya reintegrasi sosial. Selanjutnya, reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Nah, udah ketika udah udah masuk ke tahap reintegrasi, dikuatin lagi, tadi udah rekonstruksi, kemudian di rekonsiliasi, ada perundingan, di rekonstruksi lagi, nilai dan normanya diangkat lagi, pembangunan lagi, masyarakatnya dipulihkan dari traumatik. Harus ada namanya koeksistensi sosial ya, jadi harus bisa bertahan tuh reintegrasinya yang tadinya bermusuhan, kemudian juga ada traumatik yang mendalam, itu harus dipertahankan supaya tidak terjadi konflik lagi, supaya tidak terjadi dendam. Nah, maka ada nama istilahnya koeksistensi ya. Reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga masyarakat yang mengalami perubahan. Kenapa bisa mengalami perubahan? Tadi karena adanya disintegrasi ya, bahkan terjadi konflik besar, maka perlu adanya namanya reintegrasi, pembentukan kembali norma baru atau penyesuaian kembali terhadap hal-hal yang berubah tersebut. Nah yang paling tepat, salah satu caranya adalah melakukan perundingan atau kompromi. Salah satu sarana untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul akibat konflik. Oke. Ya, baiklah anak-anak, cukup sekian pertemuan kita, pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan silakan nanti dicantumkan di kolom komentar ya nak ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya telah menyimak pembelajaran kali ini dengan baik ya. Nanti akan Bapak berikan tugas melalui e-learning ya nak ya. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali untuk menerapkan 3M untuk membahas bersama-sama kita mencegah penularan COVID-19 ya. 3M, cuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak ya. Kita doa sama-sama mudah-mudahan pandemi lekas berlalu supaya kita bisa bertatap muka kembali ya nak ya, karena memang lebih menyenangkan belajar melalui tatap muka bukan tatap virtual ya. Oke, itu aja, terima kasih. Mari sama-sama kita iring dengan baca alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillah udah. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.